Di tengah dinamika urban Jakarta, Stasiun Tanah Abang tidak hanya berfungsi sebagai hub transportasi krusial, melainkan juga menyandang status sebagai objek vital nasional. Klasifikasi ini menempatkan Stasiun Tanah Abang pada level strategis yang mengharuskan implementasi manajemen security komprehensif. Dalam konteks studi kriminologi dan keamanan, pemahaman terhadap arsitektur keamanan di objek vital nasional menjadi esensial, mengingat potensi ancaman yang beragam dan dampaknya terhadap stabilitas sosial ekonomi. Perkembangan Stasiun Tanah Abang mencerminkan evolusi infrastruktur transportasi perkotaan. Dari fasilitas yang telah melayani puluhan tahun, stasiun ini kini bertransformasi dengan kehadiran gedung baru yang modern. Peningkatan ini tidak hanya berfokus pada aspek estetika dan kapasitas, melainkan juga pada optimalisasi pengalaman pengguna. Banyak pengguna harian layanan kereta api komuter lain merasakan peningkatan signifikan dalam kenyamanan. Sebuah indikator keberhasilan modernisasi ini, transformasi ini menjadi studi menarik dalam urban planning dan desain infrastruktur yang responsif terhadap kebutuhan komuter. Manajemen security pada objek vital nasional seperti Stasiun Tanah Abang merupakan domain yang kompleks, memadukan teori kriminologi dengan praktik keamanan. Pendekatan yang diadopsi didasarkan pada prinsip pencegahan kejahatan situasional atau situational crime prevention dan crime prevention through environmental design atau CPTED, yang berupaya mengurangi peluang terjadinya kejahatan melalui modifikasi lingkungan fisik dan sosial. Pertama, pengawasan komprehensif melalui teknologi canggih menjadi tulang punggung sistem keamanan. Stasiun ini dilengkapi dengan jaringan CCTV yang ekstensif dan terintegrasi. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat perekam pasif, melainkan sebagai elemen aktif dalam deteksi dini dan respon cepat. Kemampuan pemantauan real-time dari pusat kontrol, bahkan melalui perangkat seluler, memungkinkan personel keamanan mengidentifikasi anomali atau aktivitas mencurigakan dengan presisi tinggi. Hal ini menciptakan disinsentif kuat bagi potensi pelaku kejahatan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu personel keamanan, sekarang mana berani copet masuk kandang macan, sekarang sudah banyak CCTV, apalagi sekarang bisa dipantau lewat HP, sekarang sudah lebih canggih, bisa masuk tetapi tidak bisa keluar. Pernyataan ini mengilustrasikan efek deterensi spasial yang efektif. Kedua, pengendalian akses dan pembatasan zona. Sebagai objek vital nasional, akses ke area tertentu di stasiun diatur secara ketat, seringkali memerlukan otorisasi khusus. Prinsip ini dikenal sebagai akses kontrol, bertujuan untuk membatasi interaksi antara publik, umum, dan area sensitif atau rentan, sehingga mengurangi potensi ancaman internal maupun eksternal. Ketiga, desain ruang yang mengoptimalkan manajemen kerumunan. Kepadatan penumpang adalah tantangan inheren di stasiun besar. Dengan adanya gedung baru, kapasitas stasiun meningkat dan aliran penumpang lebih terdistribusi. Ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan, tetapi juga secara signifikan mengurangi resiko insiden terkait kerumunan besar, seperti desak-desakan yang dapat menjadi celah bagi aktivitas kriminal atau ancaman keamanan. Seorang petugas stasiun menyatakan, enggak, karena sekarang udah ada gedung baru jadi terbagi sama yang gedung lama, menunjukkan bagaimana arsitektur baru berkontribusi pada mitigasi risiko kerumunan. Aspek keamanan di Stasiun Tanah Abang tidak berhenti pada implementasi teknologi dan prosedur yang ada, melainkan terus berkembang melalui pendekatan berbasis riset. Salah satu narasumber kami merupakan seorang mahasiswa S3 yang sedang melakukan riset mendalam mengenai keamanan stasiun. Penelitian ini berfokus pada mitigasi insiden kerumunan massal seperti stampede, dengan memprediksi jalannya kerumunan itu kemana dengan teknologi. Ini merupakan aplikasi konsep kriminologi preventif yang memanfaatkan data dan analisis prediktif untuk meningkatkan keselamatan publik. Riset ini tidak hanya berujung pada publikasi ilmiah, tetapi juga berpotensi menghasilkan aplikasi praktis yang dapat diimplementasikan di berbagai stasiun. Ini adalah contoh konkret bagaimana ilmu pengetahuan dan riset dapat berkontribusi langsung pada peningkatan manajemen security fasilitas publik yang kompleks. Penelitian tersebut menyatakan bahwa hasil risetnya akan dipresentasikan setelah disertasinya selesai, menunjukkan tahap serius dalam kontribusinya terhadap keamanan transportasi nasional. Halo, perkenalkan dulu, namanya siapa nih? Nama saya Bobon. Bobon, yang ini siapa? Acing. Nah, Aceh sama Bobon ini dari mana asalnya? Dari Bogor.
Oh, dari Bogor. Berarti ke stasiun Tanah Abang ini naik kereta dari mana? Dari Parung Panjang. Oh, emang udah sering naik kereta? Sering. Lumayan sering. Iya. Tapi mau nanya dong, gimana tanggapan Aceng sama Bobon tentang adanya gedung baru di stasiun Tanah Abang ini? Ya nyaman sih, Lebih nyaman. lebih nyaman dari yang lain. Kalau untuk keamanan bagaimana? Begitulah. Soalnya kan baru kali ini gitu. Oh, baru kali Maksudnya, ini di iya. sini. Tapi sebelumnya udah pernah ke stasiun Tanah Abang? Pernah, cuman yang lama. Yang lama. Lah kalau yang lama tuh kayak gimana? Ya seperti biasalah, aman-aman aja gitu. Aman-aman aja, tapi ya mungkin karena ada pembaruan gedung jadi lebih bagus aja ya. Iya. Enak dilihat ya kayak gitu ya. Ya udah segitu aja ya, Ceng. Iya. Bon, makasih banyak ya. Oke. Stasiun Tanah Abang merupakan salah satu simpul transportasi terbesar dan tersibuk di DKI Jakarta yang setiap harinya melayani puluhan ribu penumpang dari berbagai wilayah Jabodetabek. Kepadatan aktivitas di kawasan ini menjadikan Stasiun Tanah Abang sebagai salah satu lokasi dengan tingkat kerawanan kriminalitas yang cukup tinggi. Jenis kejahatan yang kerap terjadi di antaranya adalah pencopetan, penipuan oleh calo, pelecehan seksual, hingga peredaran narkoba. Kondisi ini diperparah dengan kepadatan arus penumpang, kurangnya penerangan di beberapa titik, serta keterbatasan pengawasan saat jam-jam sibuk. Oleh karena itu, penanggulangan resiko kejahatan di wilayah ini menjadi prioritas penting dalam manajemen keselamatan dan keamanan stasiun. Sebagai respon terhadap situasi tersebut, PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI bersama aparat kepolisian dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah-langkah sistematis dalam manajemen risiko kriminal. Pemasangan kamera pengawas CCTV di berbagai titik rawan seperti peron, pintu keluar dan masuk, skybridge, dan area parkir menjadi bagian dari strategi pengawasan berbasis teknologi. Selain itu, kehadiran petugas keamanan stasiun diperkuat baik melalui penambahan jumlah personel berseragam maupun petugas berpakaian sipil yang melakukan pemantauan secara terselubung untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Patroli rutin juga dilakukan pada jam-jam rawan kejahatan, khususnya pada malam hari dan akhir pekan, guna mengurangi potensi tindak kriminal. Di sisi lain, pendekatan preventif juga diterapkan melalui edukasi dan sosialisasi kepada penumpang. Pihak pengelola rutin memberikan himbauan melalui pengeras suara dan papan informasi untuk mengingatkan pengguna jasa agar selalu waspada terhadap barang bawaan, tidak mudah percaya terhadap orang asing, serta segera melapor apabila mengalami atau menyaksikan tindak kejahatan. PT KAI juga menyediakan layanan pengaduan cepat melalui aplikasi KAI Akses, serta pos keamanan yang siaga menerima laporan penumpang secara langsung. Dalam kasus kejahatan seperti pelecehan seksual, kerjasama dengan pihak kepolisian dilakukan secara intensif, dan pelaku yang tertangkap akan diproses secara hukum untuk memberi efek jera. Penanggulangan risiko kejahatan di Stasiun Tanah Abang tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak, tetapi memerlukan kolaborasi multi pihak melibatkan pengelola stasiun, aparat penegak hukum, dan kesadaran aktif dari masyarakat. Kombinasi antara pendekatan teknologi, penegakan hukum, dan partisipasi publik menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan transportasi yang aman, tertib, dan bebas dari ancaman kejahatan. Dengan sistem manajemen risiko yang terus diperbarui dan diawasi, diharapkan Stasiun Tanah Abang tidak hanya menjadi pusat pergerakan masyarakat, tetapi juga zona aman bagi seluruh pengguna transportasi publik di ibu kota maupun semua khalayak masyarakat. Stasiun Tanah Abang dalam kapasitasnya sebagai objek vital nasional merepresentasikan studi kasus komprehensif mengenai manajemen security dalam lingkungan urban yang dinamis. Perpaduan antara modernisasi infrastruktur, penerapan teknologi pengawasan mutakhir, strategi pengendalian akses, optimalisasi desain ruang untuk manajemen kerumunan, dan dukungan riset akademis yang berkelanjutan membentuk benteng keamanan yang solid.
Ini menegaskan bahwa Stasiun Tanah Abang tidak hanya berfungsi sebagai titik transit, melainkan sebuah entitas yang secara proaktif menjaga keamanan dan kontinuitas layanan bagi jutaan warga, sekaligus menjadi laboratorium hidup bagi pengembangan strategi keamanan masa depan.